Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahyu Rusdiantara Fitra, NPM B1A018208 dari kelas D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai awal perkembangan hukum perdata internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai awal perkembangan hukum perdata internasional, masa pertumbuhan asas personal dengan pertumbuhan asas teritorial, dan perkembangan teori statua di Italia. Baiklah, dari awal mula perkembangan hukum perdata internasional, dalam sejarah perkembangan HPI, tampaknya perdagangan pada tahap permulaan adalah pertukaran barang atau barter. Dengan orang asinglah yang melahirkan kaidah-kaidah hukum perdata internasional. Pada zaman Romawi kuno, segala persoalan yang timbul sebagai akibat hubungan antara orang Romawi dan pedagang asing diselesaikan oleh hakim pengadilan khusus yang disebut praetor peregrinis. Hukum yang digunakan oleh hakim tersebut pada dasarnya adalah hukum yang berlaku bagi para civis Romawi, yaitu ius civil, yang telah disesuaikan dengan pergaulan internasional. Ius civil yang telah diadaptasi untuk hubungan internasional itu kemudian disebut ius gentium. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan masa pertumbuhan asas personal abad 6-10 Masehi. Pada akhir abad 6 Masehi, Kekaisaran Romawi ditaklukkan bangsa barbar dari Eropa. Bekas wilayah Kekaisaran Romawi diduduki sebagai berbagai suku dan bangsa yang satu dengan yang lainnya, berbeda secara genealogis. Kedudukan ius civil menjadi kurang penting karena masing-masing suku bangsa tetap memperlakukan hukum personal, hukum keluarga, serta hukum agamanya masing-masing di daerah yang didudukinya. Dengan demikian, prinsip teritorial yang telah berubah menjadi prinsip personal. Dalam prinsip personal, hukum yang berlaku digantungkan pada pribadi yang bersangkutan, sehingga dalam wilayah tertentu mungkin akan berlaku beberapa hukum sekaligus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan asas teritorial abad 11-12 Masehi. Di kawasan Eropa Utara terjadi peralihan struktur masyarakat genealogis ke masyarakat teritorial, tampak dari tumbuhnya unit-unit masyarakat feodalistis khususnya di wilayah Inggris, Prancis, dan Jerman sekarang. Semakin banyak tuan tanah, landlords, yang berkuasa dan berlakukan hukum mereka sendiri terhadap semua orang dan semua hubungan hukum yang berlangsung di wilayahnya. Dengan perkataan lain, tidak ada pengakuan terhadap hak-hak asing. Hak-hak yang dimiliki oleh orang asing dapat begitu saja dicabut penguasa. Dalam keadaan demikian, hukum perdata internasional tidak berkembang sama sekali. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teori statua di Italia abad 13-15 Masehi. Seiring makin berkembangnya perdagangan antara warga-warga kota di Italia, penerapan asas teritorial tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu peninjauan kembali. Sistem feodal memandang hanya peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan penguasa yang harus diberlakukan atas semua benda atau kontrak dilangsungkan di wilayahnya. Selain itu, hukum masing-masing kota di Italia itu berlainan, tentunya tidak dapat dipertahankan lagi apabila hak-hak yang telah diperoleh atau kontrak-kontrak yang telah dibuat oleh kota tersebut. Baiklah, saya rasa cuma itu saja yang dapat saya sampaikan dari sejarah perkembangan hukum perdata internasional. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.